semuanya, perkenalkan kami dari kelompok data setempat expenditure. Saya Dina Dilaris Boya dengan NIM 073. Saya Dian Dewi Utami dengan NIM 033. Saya Cynthia Jessica Kurnia dengan NIM belakang 013. Saya Sobri Dayat dengan NIM 0031. Dan saya Jelika Krasa Tahunan dengan NIM 108. Pada proyek tugas kali ini, kami melakukan estimasi untuk melihat pola konsumsi terhadap barang tersier. Dalam hal ini, kami memilih konsumsi alkohol yang berubah berdasarkan usia sesuai dengan life cycle hypothesis. Nah, lalu kenapa sih kami tidak memakai angle curve sebagai grand teori kami? Seperti yang sudah dijelasin teman saya, bahwa kami ingin melihat atau menganalisis konsumsi alkohol yang merupakan barang tersier. Sementara kurva angle lebih berfokus untuk melihat kebutuhan dasar atau kebutuhan esensial. Salah satunya adalah kebutuhan pangan. Dan di kurva angle lebih menganalisis bagaimana sih perubahan proporsi pada kebutuhan dasar seiring dengan perubahan pendapatan. Hal ini yang kami lihat tidak relevan dengan penelitian kami, karena kami ingin melihat bagaimana sih perubahan konsumsi tersier dalam hal ini alkohol terhadap perubahan usia. Dan ini sesuai dengan life cycle hypothesis. Thank you Angel untuk klarifikasinya. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana kelompok kami melakukan estimasi menggunakan RStudio. Check it out! Baik, terima kasih Dinda. Dan di sini aku akan menjelaskan secara ringkas bagaimana kami merunning model yang kami bangun. Pertama, berikut tampilan dari RStudio. Dan di sini diawali dengan nama kelompok, identitas kelompok. Ada saya Angelika, teman saya Sobri, Dinda, Cynthia, dan juga Dian dengan NIM berikut. Selanjutnya, dataset kelompok kami itu dataset tempat dengan grand teori yang kami pilih adalah life cycle hypothesis. Untuk kegiatan ataupun proses runningnya ini kami membagi beberapa bagian. Ada persiapan, kemudian ada data, kemudian ada estimasi, uji multikolinearitas, uji homoskedastisitas, yang keduanya merupakan bagian dari uji asumsi Gauss-Markov, dan terakhir dengan mengoreksi standar error. Di awal, mungkin kami akan coba running dan menjelaskan secara singkat dari persiapan dulu. Di sini kami bagi menjadi beberapa step. Ada step mempersiapkan lokasi penyimpanan, yaitu dengan perintah berikut. Dan kalau di running, nah terlihat hasilnya di bagian sini. Set WD ini untuk memberikan lokasi penyimpanannya, kemudian get WD untuk memake sure kembali. Dan di diri ini kelihatan apa aja file-file yang ada di dalam folder saya tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan ada step 2, yaitu install package. Dan dilanjutkan juga dengan menjalankan library-nya untuk mengaktifkan package tersebut. Kehadiran dan hasilnya seperti berikut ini. Kemudian masuk ke sub bagian yang kedua, yaitu data, di mana data yang penting untuk kegiatan estimasi kami adalah dataset tempat expenditures. Di sini step satunya itu ada import data, di mana udah saya impor sebelumnya pastinya. Ini kita bisa lihat data expenditures-nya di sini. Kemudian tinggal dimasukkan aja ke perintahnya. Ini akan saya coba running. Nah, ini beberapa perintah. Yang pertama mulai dari head, itu untuk menunjukkan beberapa baris pertama dari data. Kemudian ada str untuk menunjukkan strukturnya, dia bentuknya number atau bagaimana, dan bagaimana bentuk angkanya. Gitu. Dan terakhir ada dim yang menunjukkan ukuran banyaknya observasi maupun variabel. Kemudian dilanjutkan dengan statistik deskriptif, tentunya ini sangat perlu sebelum kita melakukan estimasi untuk melihat penyebarannya dan lain sebagainya. Ini untuk, nah ini hasilnya. Jadi dari summary hasil dari statistik deskriptifnya. Selanjutnya ada histogram.
Ini kami buat berbagai bentuk histogram, ada untuk melihat hubungan banyak hal, bentuk dari banyak variabel maksud saya. Nah, di sini bisa dilihat, saya akan coba perbesar. Ini untuk histogram variabel kids, kemudian ada juga histogram expenditure kids tadi, ini untuk income, ini untuk umur, ada juga share of alcohol yang merupakan variabel utama kami ya. Nah itu dia untuk histogram. Kemudian ada scatter plot yang juga perlu banget untuk melihat outlier yang mungkin ada di penelitian kami ini. Nah, ini untuk scatter plot alkohol dan age. Bisa dilihat memang cukup fluktuatif dan bisa lihat ada outlier ya di beberapa titik. Kemudian kami juga melakukan korelasi untuk melihat korelasi. Nah, di sini ada ditunjukkan hasilnya, di mana bagaimana korelasi antara alkohol, age, income, dan kids. Kalau dilihat bentuk korelasinya tidak ada yang besar banget. Mungkin yang paling besar itu antara income dan age itu 0,2 dan itu masih di bawah 0,5. Kemudian kami juga melihat box plot. Nah, dari share of alcohol untuk melihat bagaimana apakah ada outlier gitu dibanding angka rata-ratanya. Selanjutnya kami melakukan estimasi. Estimasinya itu pada dua model, ada model dasar, kemudian model 2 yang berisi variabel kontrol. Kalau untuk model dasarnya, ini biaran dulu untuk summaringnya dan supaya lebih rapih bisa dibuat stargazer yang kami tunjukkan di sini. Nah, di sini ditunjukkan bagaimana hubungan antara age dan juga alkohol. Age di sini usia kepala keluarga dan hubungan korelasinya itu negatif dan dia itu signifikan. Kemudian ini untuk perintah running estimasi model dengan variabel kontrol atau model kedua. Dan ini untuk reportnya atau bentuk yang lebih rapihnya. Nah, di sini bisa dilihat juga kalau hubungannya tetap negatif dan juga signifikan. Cuman beda sedikit aja dari model yang pertama. Nah, tak lupa kami melakukan uji asumsi Gauss-Markov. Salah satunya adalah uji multikolinearitas. Kami memakai VIF dalam hal ini dan dilakukan hanya pada model kedua karena model pertama itu cuma terdiri atas satu variabel independen saja. Ini untuk hasil VIF-nya. Dan kemudian kami melakukan uji homoskedastisitas juga pakai Bruce Pagans test dan juga uji White. Hasil runningnya juga seperti ini. Dan kalau dilihat, baik di model 1 maupun di model 2, Bruce Pagans test dengan uji White, p-value-nya sama-sama semua di bawah 0,05. Artinya, terindikasi heteroskedastisitas. Kalau dilihat di sini, p-value-nya di bawah 0,05, baik di model 1 maupun di model 2, sehingga kami sepakat untuk melakukan standar error. Nah, ini dia. Ini untuk mengoreksi standar error model pertamanya. Dan supaya lebih mudah dilihat, ini bentuk yang lebih rapih menggunakan stargazer. Baik untuk model 1 yang biasa, kami juga buat lagi di sini, maupun untuk yang robustnya. Jadi ada dua tabel nantinya. Nah, kalau di running seperti ini. Nah, berikut ini. Kalau yang bagian bawah ini yang udah robust, dan yang atas ini yang biasa. Kalau dilihat untuk koefisiennya tetap sama ya, bentuk hubungannya maupun besar koefisiennya. Nah, ini untuk model kedua. Ini untuk tabel rapihnya untuk hasil model 2, baik itu yang biasa maupun yang robust. Ini juga
Koefisiennya juga sama, yaitu bentuk hubungannya negatif dan koefisiennya 0,0013, yaitu signifikan. Mungkin sekian penjelasan running ataupun penggunaan RStudio pada model kami. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian pemaparan hasil dari empirical project kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.